Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu tanpa kekurangan suatu apapun. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Tongam Raja, saya hangat disapa dengan Raja. Adapun pada tugas 3 kali ini, saya akan membuat salah satu video berdasarkan instruksi yang diberikan dari tugas 3. Yang dimana instruksi tersebut adalah membuat struktur plan book atau proposal PPK terdiri dari 5 bab utama dan menjelaskan masing-masing bab tersebut. Pada tugas 3 ini sangat berkaitan erat dari tugas 1 dan tugas 2, yang dimana pada dasarnya saya mengambil tugas ini dari analisis yang saat ini saya ambil dari PT Aspirasi Hidup Indonesia, atau dengan kata lain salah satu retail perusahaan terbesar di Indonesia yang saat ini saya tempati dan saya menjadi salah satu karyawan yang ada di dalamnya. Pada tugas 3 kali ini saya sudah akan menjabarkan apa saja yang menjadi PT Aspirasi Indonesia dalam playbook atau textbook yang diberikan dari tugas 3 kali ini. Adapun di mana proposal rencana aksi komunikasi yang saya ambil adalah temanya program komunikasi internal branding dalam meningkatkan semangat kerja dan loyalitas karyawan ASKO. Adapun latar belakang yang saya ambil pertama adalah PT Aspirasi Hidup Indonesia merupakan salah satu perusahaan retail perlengkapan rumah tangga gaya hidup yang terlengkap. Kenapa? Pengembangan bisnis dan transformasi perusahaan dalam perubahan perkembangan perusahaan komunikasi internal menjadi hal penting untuk menjaga semangat kerja, loyalitas, pemahaman terhadap karyawan dan budaya perusahaan. Program komunikasi internal branding dibuat untuk membantu meningkatkan keterlibatan karyawan. Tujuannya agar visi, misi, dan penilaian perusahaan ASKO itu bisa dimengerti dan dipahami untuk karyawan-karyawan yang ada. Kenapa? Karena kultur budaya yang ada di PT Aspirasi Hidup Indonesia ataupun ASKO itu menjadi salah satu tahapan yang harus dimengerti karyawannya. Saat karyawan sudah mengerti visi misi tersebut, secara tidak langsung tujuan dari perusahaan ataupun kultur budaya sudah diserap dan kita tinggal melaksanakan dan menjalankannya. Tentu hal itu bukan hal yang mudah karena kultur adalah salah satu budaya perusahaan yang harus dijalankan. Saat kultur itu sudah dijalani, pemahaman sudah dijalani, dengan adanya trial ataupun pelatihan khusus terhadap karyawan, visi misi perusahaan akan berjalan dengan baik. Adapun yang terkait dengan rumusan masalah yang saya ambil saat ini adalah bagaimana sih cara meningkatkan loyalitas dan semangat kerja yang ada di ASKO? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana komunikasi internal dapat mendukung dalam budaya perusahaan? Sangat korelasinya erat kan? Seperti yang saya informasikan sebelumnya, kultur menjadi salah satu basic yang ada di perusahaan tersebut. Karena pada dasarnya menurut saya, setiap perusahaan tersebut memiliki kultur dan budayanya masing-masing. Tapi tujuannya satu, bagaimana menciptakan sumber daya yang bagus, bagaimana menciptakan lingkungan yang baik dengan memajukan perusahaan ataupun bisnis unit yang ada saat ini. Tujuannya apa sih? Kenapa ada hal tersebut? Yang pasti, meningkatkan semangat kerja. Yang kedua, memperkuat budaya perusahaan tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, mengikat komunikasi antara perusahaan dan karyawan. Jadi, antara perusahaan dan karyawan tidak ada jarak lagi. Salah satunya, jarak itu dipisahkan yang adanya tidak ada komunikasi. Saat komunikasi sudah ada, visi misi sudah tercapai, jadi antara karyawan dan perusahaan yang adanya perusahaan di tingkat tertinggi sekarang sama. Karena perusahaan jika tanpa karyawan, perusahaan ini tidak akan berjalan dengan baik. Jika karyawan tidak mengikuti budaya ataupun kultur yang ada di perusahaan tersebut, anak perusahaan ataupun tim sumber daya manusia tidak mengerti apa yang menjadi landasan visi misi dari perusahaan tersebut. Sasarannya siapa? Yang pertama, sasaran dari bisnis adalah karyawan store atau internal ASKO. Kenapa sih harus karyawan dulu? Bukankah bisnis unit yang harus kita ciptakan adalah growth atau sustainability ataupun profit? Tapi sebelum kita maju lebih jauh, yang harus kita rubah adalah di internalnya. Sumber daya manusia yang ada development dari perusahaan PT Aspirasi Hidup Indonesia ataupun di ASKO tersebut. Kajian teori atau situasi yang ada. Program ini mengutamakan konsep komunikasi internal dan branding. Dalam public relation, komunikasi internal membantu menyampaikan informasi, visi misi, budaya, kerja kepada karyawan. Analisisnya seperti apa? Saat perusahaan melakukan transformasi yang tadinya awalnya dari S1 berubah jadi nama ASKO, itu melakukan rebranding yang menurut saya sangat berisiko tinggi. Yang dimana S1 versi pada dasarnya kita ketahui sudah berjalan 30 tahun lebih yang berada di Indonesia. Tetapi ini adalah langkah yang diambil dari PT Aspirasi Hidup Indonesia yang rebranding dari A1 berubah menjadi ASKO. Kenapa? Karena pada dasarnya saat internal sumber daya manusia sudah bisa kita ketahui dan sudah mengerti kultur yang ada, tidak mungkin mereka akan memiliki yang namanya kompetensi yang akan bisa diberikan pada customer, pelanggan, ataupun stakeholder yang ada di sekitar.
Akan tetapi, pasti akan ada masalah dalam hal tersebut yang akan saya ringkus dengan SWOT analysis, yang dimana terdapat strength, weakness, opportunity, threat, ataupun action, yang dimana SWOT ini akan saya coba rangkum dalam analisis sebagai berikut. Strength, kekuatan apa sih yang ada di ASKO? Brand perusahaan sudah dikenal masyarakat secara luas, memiliki cabang yang dimana kurang lebih saat ini 200 toko, bahkan lebih saat ini di tahun 2026 mencapai 250 toko. Terus dengan kelemahannya apa? Kelemahannya pasti ada komunikasi divisi yang belum sejajar, karena dari Sabang sampai Merauke, ASKO itu memiliki kultur budaya berbeda-beda. Bagaimana kita menyamakan persepsi tersebut? Yang pasti adanya visi misi perusahaan dan kultur yang sudah dimengerti satu yang sama lain. Opportunity ataupun peluang. Media digital memudahkan kita memperbanyak interaksi secara internal maupun eksternal. Jadi perusahaan ini pada dasarnya saat ada media ini sangat membantu bagaimana memajukannya dan bagaimana cara mendistribusikan komunikasi yang baik dan benar. Akan tetapi pasti akan ada threat ataupun ancaman. Ancaman di sini apa sih? Kurangnya keterlibatan sumber daya manusia yang ada di dalamnya terhadap budaya perusahaan. Bahasa singkat adalah kurang begitu mengerti dan memahami. Itu adalah ancaman yang harus dilakukan seperti perbaikan ke depannya. Dengan perbaikan itu, saya berharap juga pasti akan ada hal yang lain. Contohnya adalah apa? Untuk membantu bagaimana caranya supaya sumber daya manusia ini bergerak dengan maju, karena sumber daya manusia adalah faktor utama untuk membantu perusahaan ini menjaga stability ke arah yang lebih baik. Perencanaan program komunikasi. ASKO memiliki brand ataupun key behavior, perilaku atau habit yang bersama adalah ASKO Together. Strategi komunikasi ada apa sih yang saya ambil adalah menggunakan komunikasi internal. Media dari apa? Kalau dari hal yang paling dasar di internal adalah media briefing. Yang kedua, poster digital, video motivasi, dan media sosial internal yang perusahaan. Seperti yang kita ketahui, PT Aspirasi Hidup Indonesia memiliki platform yang dimana media sosialnya sudah dikenal. Bukan cuma hanya dari website, bukan cuma dari hanya Instagram, TikTok, dan hal-hal yang lainnya, yang dimana tujuannya adalah satu, bagaimana komunikasi digital ini bisa berjalan dengan baik. Bentuk kegiatan apa sih yang akan kita lakukan atau kita ambil? Yang pasti yang pertama adalah briefing motivasi, pembuatan poster internal, program apresiasi untuk karyawan yang terbaik. Timeline ataupun durasinya berapa lama? Program dilaksanakan kurang lebih dalam 1 bulan, karena merubah persepsi seseorang, merubah cara berpikir seseorang tidak seperti membalikkan tangan, yang dimana merubah persepsi seseorang itu butuh waktu, bukan hanya 1 atau 2 hari. Akan terbentuknya key behavior atau habit itu membutuhkan waktu kurang lebih pada dasarnya tergantung dari daya tangkap, tergantung dari pola pikir, dan tergantung dari hal-hal yang bisa kita kembangkan bersama. Akan tetapi pada dasarnya timeline yang harus kita berikan kurang lebih sekitar 1 bulan. Itu adalah hal yang waktu yang paling singkat ataupun waktu yang bisa kita berikan penilaian untuk hal tersebut. Ada nggak sih untuk anggaran ini? Berdasarnya untuk internal sumber daya manusia 0. Dalam segala sesuatu yang kita laksanakan pasti adanya yang namanya evaluasi terkait dengan pemahaman visi misi ataupun kultur budaya yang ada di ASKO. Apa sih yang menjadi faktor keberhasilan tersebut? Yang pertama adalah kehadiran, partisipasi dalam kegiatan, feedback karyawan, peningkatan dan semangat kerja. Indikatornya kita sudah bisa jadi dari karyawan yang lebih aktif, komunikasi yang lebih baik, dan lingkungan kerja yang lebih positif. Kesimpulannya dari program ataupun tugas 3M kali ini adalah program komunikasi intrabranding ASKO dapat membangun internal loyalitas, semangat kerja, pemahaman karyawan, budaya dan perusahaan pastinya. Dengan tujuan ini kita akan berasumsi bahwasanya saat si people ataupun sumber daya sudah berjalan dengan baik, pasti perusahaan itu akan berjalan dengan baik juga. Karena yang kita benahi adalah internalnya dahulu. Saat internal sudah baik, tidak menutup kemungkinan ataupun saya berharap pasti akan berimpact besar kepada perusahaan atau PT Aspirasi Hidup Indonesia. Terima kasih untuk waktunya, dan saya harap kita semua dalam keadaan sehat selalu, tanpa kekurangan suatu apapun, dan selamat siang.